sekarang itu perempuan kan masih saja banyak yang mendengungkan, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kalau kalian cuma di rumah saja. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Arina, saya sering kali mengatakan fakaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bi hadnil jahilat. Bagaimana kalian mengharapkan anak-anak terdidik dengan benar, dengan baik kalau mereka dididik oleh perempuan yang tidak berpendidikan. Sehingga perempuan sendiri dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama. Dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan harus faham, wal mar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha. Perempuan itu nanti menjadi pemimpin di rumah suaminya. Kalau kita bahas secara hukumnya, dalam madhab Syafi'i, dalam 3 madhab, sebenarnya hukum, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, sebenarnya hukum perempuan masak, nyuci, itu apa sih hukumnya? Apakah wajib? Ternyata kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i tidak wajib. Bahkan tidak hanya madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, Syafi'i, dan sebagian madhab Maliki itu mengatakan tidak wajib. Perempuan itu masak, nyuci, dan melakukan pekerjaan rumah yang lain. Itu kewajiban suami. Mohon maaf para suami ini. Dan suami kalau semisal dia mendapatkan seorang perempuan yang tidak berpendidikan Islam, belum paham kalau ini tidak wajib, hukumnya wajib untuk memberitahukan i'lamun li zaujatihi, memberitahu kepada zaujahnya, istrinya, bahwa ini sebenarnya kamu tidak wajib, Dek. Kalau kamu nggak melakukan, maka tidak akan menggugurkan hak nafkahmu. Karena banyak perempuan yang takut masih kalau dia ndak melakukan pekerjaan rumah nanti tidak dapat hak nafkah. Ini suatu hal yang berbeda. Hak nafkah itu haknya dia sendiri, dan kalau semisal dia melakukan pekerjaan rumahnya, itu berarti dia termasuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang di luar kewajibannya, yang justru sebenarnya di sini kalau kita lihat, saya hanya menyeimbangkan saja ya. Kalau kita lihat sisi positifnya, bahwa Umi Azza sendiri sering dawuh demikian, bahwa perempuan itu kalau mau cari pahala, kalau misal dia tidak bisa keluar, ya di rumah itu ladang pahalanya. Itu kalau misalnya sering kali menuturi anak-anaknya. Kalau daripada, atau bahkan Syekh Yusri ulama terkemuka dari Masyayikh Azhar, dari Al-Azhar, beliau juga dawuh demikian, daripada kalian perempuan-perempuan itu berkeliling ziarah-ziarah ke wali-wali seperti itu, kalian doa di rumah lebih mustajabah. Beliau udah begitu. Saya hanya menyeimbangkan saja. Maksud saya demikian, bahwa kalau semisal kalian ditakdir di lingkungan yang kemudian tidak mendukung kalian untuk keluar, contoh suami, kan kita tidak selalu dapat suami yang mensupport istrinya untuk berkarir di luar ya. Ya kalau misal suaminya mensupport, saya rasa ketika suami istri itu bisa saling memahami, mensupport istrinya untuk karir keluar, maka saya rasa istri boleh untuk karir keluar. Karena kan ridhonya istri ada pada suami ya. Itu kita harus perempuan tahu inilah. Ini kalau kita perempuan mengandalkan ego, mengandalkan perasaan, nggak terima, masa suaminya, misal ya ada cekcok lah, itu pasti yang harus mengalah istri. Bagaimana supaya nanti tidak jadi malah berujung ke perceraian? Karena mohon maaf sekarang banyak sekali kasus perceraian di mana ketika keduanya itu saling menuntut kewajiban, tapi tidak mengandalkan mana seharusnya kan kalau dari suami istri itu salah-salahan, bukan kamu sih nggak kayak gini, kamu sih nggak kayak gini, bukan begitu, tapi salah-salahan. Mestinya begini, kalau perempuan dikatakan menonjolkan egonya, ya saya mestinya pinginnya nggak usah tergantung suami. Mau ibadah-ibadah saya kok, kenapa harus tergantung suami, demikian. Tapi nyatanya kan tidak. Islam kan tidak demikian. Bahkan jaminan perempuan itu masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho suami. Itu kan sudah jaminan pasti. Ini loh diiriin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali iri kepada perempuan kalau perempuan itu sudah ada jaminan surganya. Perempuan sendiri malah iri sama laki-laki. Imam Ghazali iri sama perempuan.
Laki-laki tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada. Nas tertulis hadisnya laki-laki bagaimana jaminan masuk surga tidak ada. Tapi kalau perempuan ada. Bahkan sampai 2 kali. Rasulullah mengatakan kalau perempuan yang penting dia sholat, yang penting dia mengeluarkan zakatnya, dan dia mendapatkan ridho suaminya, maka dia jaminannya surga. Makanya di sini perempuan sebenarnya untuk menekan dan mempertimbangkan lingkungannya. Misal suaminya tidak mendukung dia berkarir keluar, maka kalian di rumah itu sudah termasuk wirid kalian. Keseharian kalian di rumah khidmah kepada suami sampai sore, mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak, bukan berarti kalian tidak berkarir. Karir kalian di rumah. Kalian sedang mendidik generasi itu di rumah. Bukan berarti hanya di rumah itu kalian tidak sedang melakukan apa-apa, bukan. Tapi kalian sedang mendidik generasi yang baik. Itu karir kalian. Tidak harus setiap perempuan berkarir di luar. Tapi kalau kalian punya kesempatan berkarir di luar, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai disalahgunakan. Karena banyak perempuan yang berkarir, menonjolkan karirnya di luar, tapi mengalahkan keluarganya sehingga berujung kepada perceraian. Nah, naudzubillah min dzalik.